Oke, baik. Kita lanjut. Selamat malam semua. Tolong diaktifkan Malam, Bu. kameranya biar kita mulai praktikumnya. Oke, untuk prakteknya nanti saya jalankan ya. Saya jelaskan dulu untuk modulnya ya. Nanti setelah itu baru masuk ke praktek. Nah, kita masuk ke DML ya dan retrieve data. Nah, untuk ini bagian pertama ya. Jadi nanti ada untuk pertemuan selanjutnya kita bahas yang bagian kedua DML-nya. Karena DML itu lumayan banyak ya. Oke. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah merancang ya atau membuat struktur, yaitu struktur database, struktur tabel ya, create, alter, drop untuk perintahnya. Nah, kita masuk ke DML. Nah, DML itu fungsinya untuk memanipulasi data. Jadi khusus untuk datanya. Nah, perintahnya apa? Yaitu bisa mengambil, menyisipkan, mengubah, dan menghapus. Yaitu insert itu menambahkan atau menyisipkan, kemudian delete untuk menghapus, update untuk mengubah, dan select untuk menampilkan. Oke, yang pertama kita gunakan perintah insert. Insert itu untuk menambahkan atau menyisipkan. Ya, ada dua cara. Yang pertama yaitu nilainya langsung, yang kedua menyebutkan kolomnya ya. Contoh insert into nama tabel values ya, masukkan nilainya. Contoh, misalnya tadi kolomnya yaitu kita buat misalnya npm nama alamat. Maka ketika di contohnya insert into nama tabel ya, ntar saya atur dulu. Insert into nama tabelnya mahasiswa. Oke, nah struktur tabelnya kan ada npm, berarti masukkan datanya buka kurung, tanda petik ya, misalnya npm-nya 2144101, nama si Beduh misalnya kan, pakai tanda petik ya, kemudian alamat misalnya Binjai ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, kalau yang cara yang kedua yaitu membuat kolomnya ya, menambahkan kolomnya. Contohnya insert into nama tabelnya mahasiswa, kemudian baru buat kolomnya yaitu npm nama, kalau dia atribut nggak pakai ini ya, nama alamat. Nah, baru kita masukkan nilainya, karena kadang-kadang mungkin lupa ya, baru masukkan nilainya, datanya, misalnya npm-nya berapa, 2144 21 saya dulu 2141001 misalnya. Nama Bedu misalnya. Kemudian alamat Binjai misalnya. Nah, jadi ada dua cara ya. Boleh menyebutkan nama kolomnya, nama kolom, baru nilainya, atau langsung ke nilai. Ini fungsinya kalau kita misalnya lupa ya. Lupa kalau kolomnya banyak, kalau cuma 3 kan nggak mungkin lupa ya. Oke, kemudian delete. Delete itu ada delete keseluruhan, yaitu menghapus ya, fungsinya untuk menghapus. Nah, ada yang delete keseluruhan, jadi artinya menghapus data yang ada di tabel, gitu ya, yaitu delete from nama tabel, ya, itu menghapus keseluruhan.
Misalnya delete from nama tabelnya mahasiswa. Kalau yang pakai where kondisi artinya menghapus dengan yang tertentu saja. Misalnya, saya mau menghapus khusus untuk si NPM 001, maka semua akan terhapus. Itu pakai apa? Pakai where kondisi. Jadi khusus ya. Delete from nama tabelnya mahasiswa, where. Jadi where nama kolomnya misalnya NPM yang khusus 214410001 yang kita hapus ya. Jadi yang terhapus khusus ini tapi satu baris ya, karena diimportkan satu baris datanya maka dihapus satu baris ya. Jadi yang terhapus kalau pakai where kondisi ini saja. Update juga sama, update keseluruhan dan update where kondisi. Kalau update keseluruhan maka update nama tabelnya, update nama tabel mahasiswa, set nama kolom, misalnya nama kolomnya NPM ya, iya, set nama kolom. Oke, nah ini mengubah ya, artinya mengubah, misalnya jadi 21441002, maka semua data ya yang untuk kolom NPM semua jadi 2144100 semua. Kalau ada 10 maka semua akan berubah. Kalau where kondisi maka yang tertentu saja yang berubah. Artinya update nama tabel mahasiswa, set NPM yang diubah jadi 214410002 yang namanya, jadi yang where yang khusus namanya misalnya bedu misalnya ya. Jadi yang berubah yang khusus nama bedu aja yang diubah, ganti NPM. Oke ya. Nah, kalau select itu ada beberapa ya, pakai asterik. Dia select bintang from nama tabel untuk menampilkan semua data keseluruhan. Kalau yang select nama kolom 1, kolom 2 atau sampai kolom berapa menampilkan beberapa kolom dalam satu tabel. Misalnya khusus kita menampilkan kolom NPM sama alamat saja itu ya, pakai ini ya. Kemudian menampilkan where kondisi ya. Jadi ini yang khusus, misalnya kita mau menampilkan data yang namanya si bedu saja, maka pakai select bintang from nama tabel where kondisinya apa, masukkan nama kolom sama dengan misalnya datanya atau nilainya bedu aja. Jadi menampilkan data si bedu saja. Oke, jadi ini contohnya ya, untuk ceritanya kalian bisa latihan. Oke, saya masuk ke tugas prakteknya. Saya share. Oke, saya pakai Oke, saya pakai Mac ya. Sorry, saya nggak pakai Windows. Ya, saya pakai Mac. Jadi tampilannya agak berbeda ya. Nanti yang kalau kalian yang Windows sama Windowsnya silakan sesuaikan dengan apa ya sama kalian tampilan sama kontrolnya. Jadi sama sebenarnya, cuman kalau ini langsung start. Kalau di sama Windowsnya klik tombol Apache dan MySQL ya, klik tombol start. Kalau sudah nanti dia ada hijaunya. Kalau sudah klik tombol shell. Kalau saya open terminal. Oke ya, tapi sintaknya sama semua, perintahnya sama. Oke, oke ya, ini dia saya bisa akan dulu. Oke, yang pertama kita ketik MySQL ya, root p. Nah, kalau kalian tambahkan PIN-nya ya. Kalau saya tidak masukkan password, jadi sampai MySQL root. Oke, jadi kalau minta password lihat di video prakteknya ya, masukkan passwordnya. Kalau lupa pakai config, buka config ins ya. Oke,
Nah, pertama kali lihat di tugas praktikumnya. Oke, yang pertama kita buat nama database-nya. Create database. Oke, database yaitu coba 2. Oke, titik koma, jangan lupa titik komanya. Oke, kalau sudah query oke, berarti sudah berhasil. Nah, kita lihat, kita mau menampilkan. Ini masih soal pertama ya, so database. Oke, berarti sudah ada nama database coba 2. Berarti ini soal yang pertama, silakan perintahnya dan hasilnya ya di screenshot itu soal yang pertama atau A. Oke, kemudian buat tabel dengan nama pet ke dalam database coba 2. Oke, kita usekan dulu menggunakan database, use nama database-nya. Nama database-nya coba dulu. Jadi kita ini kan banyak nama database, mana yang mau kita gunakan untuk menyimpan tabel-tabel tersebut. Use coba 2. Oke, sudah ada perubahan database chain. Oke, masuk ke poin 2 membuat tabel. Create table. Oke, itu di B atau poin 2 kita buat struktur tabelnya ya. Kolomnya, field-nya, tipe data, dan size-nya. Create table, nama tabel, kita membuat tabel ya. Ingat cara membuat tabel di pertemuan sebelumnya. Create table, nama tabelnya coba pet ya, pet. Kemudian buka kurung, masukkan kolomnya yaitu name, tipe datanya varchar, size-nya 20. Kemudian owner, kolom kedua owner varchar 20. Ini kalau mau diganti boleh ya, spesies ya. Kalau mau kalian ganti nama kolomnya boleh aja ya, supaya dimodif aja. Size-nya 20. Kemudian jenis kelamin X itu char 1. Kemudian birth, tempat lahirnya date, dan meninggalnya, tanggal meninggalnya date. Oke, buka kurung, titik, koma. Nah, kita cek lagi create table, nama tabel, kemudian pet, nama tabel, masukkan nama kolomnya, nama, owner, spesies, jenis kelamin, birth, tempat lahir, kemudian satu lagi date ya. Cek dulu. Date. Oke, sudah. Oke, kita cek tabelnya sudah ada belum? So table. Tables. Oke, sudah masuk nama tabelnya pet ya. Oke, kemudian poin, jadi ini hasil B ya, atau poin kedua. Kita masuk yang poin C, yaitu 3, isi datanya ke dalam tabel pet ya di modul. Kita gunakan perintah insert. Kalau misalnya lupa, deskripsikan dulu DSC nama tabelnya pet. Supaya ingat kolomnya. Oke, silakan kita masukkan datanya. Nanti sesuaikan itu ya, masukkan datanya yang ada di C. Saya cuma masukkan ada beberapa. Insert into nama tabelnya pet. Kemudian values. Kemudian masukkan satu aja dulu dicoba ya, tanda petik. Oke,
kemudian ownernya Diana. Oke, kemudian tes dulu, biasanya kan tesnya cuma satu dulu ya. Nanti kalau sudah berhasil baru jenisnya hamster. Kemudian jenis kelaminnya female, betina. Kemudian tempat lahirnya. Oke, ntar saya geser supaya kelihatan. Tempat lahirnya 1999, saya nggak terlalu sampai kali ya, nanti kalian nambahi. Kemudian bulannya baru tanggal. Jadi kadang-kadang lihat pengaturannya, kadang-kadang dia tahun, ada juga yang duluan tanggal ya, kebanyakan sih tahun duluan. Oke, kemudian meninggalnya. Oke, misalnya saya buat 19 dan bulan 7 Oke, kalau sudah oke ya. Udah oke, kita cek hasilnya. Nah, kalau mau ditambahkan boleh ya, kita ganti saja, tinggal kita ganti. Kita insertkan, kita tambahkan ya. Klik tanda atas, panah atas itu. Nah, kita ganti misalnya browser misalnya ya, saya ambil acak aja. Browser. Oke. Browser. Kemudian browser Diana. Kemudian jenis kelaminnya dog, browser dog. Diana. Oke, kemudian dog. Oke, kemudian email. Oke, kita ambil tanggal lahirnya sama aja ya. Jika mau kalian sesuaikan, silakan sesuaikan. Ya, di buku panduan modul. Oke, sudah masuk. Satu lagi kita tambahkan, saya pakai yang 1000. Kalian ganti namanya boleh ya. Dibuat 5. Oke, 1000. Oke, kemudian Queen. Kemudian bird. Burung ya jenisnya. Kemudian male, female. Ya. Oke. Nah, kita mau lihat hasilnya. Oke, jadi ini poin nomor C ya, atau 3. Kemudian kita tinggal tampilkan select bintang from, melihat hasilnya yaitu di poin D ya, atau 4, select bintang from, nama tabel. Nama tabelnya pet. Nah, ini hasilnya ya, poin ke D, poin D ya. Oke, kita masuk ke E, yaitu ubah data tanggal lahir. Nanti kalian tambahkan ya datanya sesuai dengan yang ada di modul. Ubah data tanggal lahir hewan yang bernama Bowser. Jadi kita ubah yang awalnya tahun 99, kita ubah tahun 79. Nah, mengubahnya pakai update tapi where kondisi. Update nama tabel. Update nama tabel.
Oke, update nama tabelnya pet. Oke, set nama kolom, nama itu kita ubah yang diubah tanggal lahir ya, date-nya set, kolomnya date, birth ya, lahirnya ya, ubah data tanggal lahir birth yang jadinya 1979 bulan 8 tanggal 31. Oke. Where di mana yang khusus ya, khusus yang nama hewannya yaitu Bowser. Bowser. Update nama tabelnya pet, set nama kolomnya yang mau diubah yaitu tanggal lahir, yaitu di mana yang diubah tanggal lahir dari si Bowser, khusus si Bowser. Oke, sudah oke. Kita lihat hasilnya, berubah enggak ya? Select bintang from nama tabel. Oke. Lihat perubahannya Bowser yang awalnya 99 berubah jadi tanggal 79 ya, sesuai dengan yang kita ubah. Oke, ini poin E ya. Nah, kemudian masuk ke poin F, yaitu tampilkan satu baris atau rekod data yang diubah tadi, yaitu yang telah diubah rekodnya dengan nama Bowser saja. Oke, sekarang kita mau nampilkan yang tadi kita ubah. Select bintang from. Di khusus yang mau kita tampilkan yang tadi kita ubah, select bintang from, pakai while condition. Select bintang from, nama tabelnya pet, where, yang namanya name, namanya Bowser. Oke, ya. Jadi kita mau menampilkan yang khusus namanya si Bowser ya. Oke, itu masuk hasilnya ini ya, F. Poin ke F ya. Oke, sekarang masuk ke poin G. Hapus hewan yang bernama Ciripi. Ini ada hewannya ya, ada nama hewannya Ciripi. Kita hapus. Tapi khusus Ciripinya aja, yang lain nggak terhapus. Oke, kita gunakan delete where kondisi. Delete from nama tabelnya pet where. Oke, yang khusus namanya yaitu si Ciripi. Ciripi. Oke, ya. Oke, sudah oke, kita cek select bintang from nama tabel. Kita cek terhapus atau tidak. Oke. Ya, dari sini ada datanya 3, kita hapus si Ciripi. Oke ya, itu poin ke G. Poin H, tampilkan rekod atau data yang tanggal lahirnya lebih dari atau sama dengan yang 98. Karena tidak ada ya, saya ganti aja. Select bintang kita tampilkan. Karena tidak ada yang tanggal lahirnya, saya ganti date aja ya. Oke, select bintang from nama tabel pet yang where nama kolom date itu lebih dari atau sama dengan ya. Coba kita lihat. Jadi bisa pakai apa ya, yang dia sama dengan date yang tahunnya itu tahun lebih dari atau sama dengan ya, lebih dari date-nya lebih dari sama dengan
Oke, lihat simbolnya itu di modul lebih dari atau sama dengan. Oke, itu ada penjelasannya ya. Jadi bisa menggunakan lebih dari atau sama dengan ya. Lebih dari atau sama dengan. Oke, kita buat lebih dari atau sama dengan. Oke, tahun 1999. Kita coba ini ya. Oke. Jadi ada 2 yang di tahun 99. Nanti kalian sesuaikan karena nanti datanya saya cuma 2 ya. Nanti kalian importkan datanya ya, gunakan insert supaya nanti muncul hasilnya yang berbeda ya. Oke, ini hasilnya poin ke H. Poin ke I ya. Poin ke I, tampilkan semua hewan dengan spesies anjing. Oke, saya menampilkan select bintang from nama tabel pet yang spesiesnya yang khusus dog ya, dog. Select bintang from nama tabel spesies select bintang from nama tabel where-nya nama kolom spesies yaitu dog. Oke ya, jadi menampilkan spesiesnya dog. Oke. Dan berjenis kelamin betina. Karena saya nggak ada ya, nanti kalian tinggal tambahkan n ya, atau bisa seperti ini. Yang dan berjenis kelamin betina. Ditinggal tambahkan kalau melihat betina seksnya ya, jenis kelaminnya female ya. Kemudian J dengan satu perintah select, tampilkan semua hewan yang spesiesnya ular. Karena saya nggak ada ya, maka menampilkan misalnya yang hamster. Nanti kalian sesuaikan ya. Nah, data saya yang saya insertkan sedikit. Select bintang from tampilkan semua hewan. Select bintang from yang spesiesnya dog misalnya ya, spesies Oke, select bintang from spesies select bintang from where nama kolom, select bintang from nama tabelnya belum ada, where nama kolom. Oke, ini ya. Kemudian menampilkan beberapa kolom. Kita gunakan select, misalnya saya mau menampilkan kolom nama, select bintang, mengampilkan beberapa kolom ya, select nama, oke, kolom nama, kemudian spesies, dan bird. Oke, bird. Mengampilkan beberapa kolom, from nama tabelnya pet. Oke, jadi menampilkan beberapa kolom ya. Jadi dibuat nama kolomnya
Ya, jadi misalnya kita nggak mau ini banyak kolomnya, jadi kita tampilkan beberapa kolom. Jadi pakai select nama kolomnya, ya nomor 1, 2, 3. Oke, yang terakhir dengan satu perintah tampilkan semua hewan yang spesiesnya kucing dan jenis kelaminnya laki-laki atau spesiesnya anjing dan kelaminnya betina dalam satu tabel. Oke, ini juga bisa select nama kolomnya select bintang from misalnya select bintang from yang spesiesnya kucing dan jenis kelaminnya from red, kolomnya spesies. Oke, ini bisa kucing ada ya, dog, seks ya, jenis kelaminnya. Oke, nah ini ya. Kalau mau menampilkan jenis kelamin spesiesnya dog dan jenis kelaminnya male. Jadi kalau banyak datanya lebih enak hasilnya. Oke, ini hasilnya semua ya. Oke, jadi kalian screenshot poin A, B, C, D ya. Perintahnya, hasilnya. Perintahnya, hasilnya. Oke, ini perintahnya, ini hasilnya, ini perintahnya, ini hasilnya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya kurang ngerti yang bagian poin H-nya, Bu. Poin H, tampilkan rekod atau data yang tanggal lainnya lebih dari. Jadi pakai di modul itu ada, kita pakai simbol ya, pakai simbol bisa lebih. Jadi beberapa operator pembanding. Jadi tetap pakai perintahnya select bintang from yang H ini ya. Ini ya. Ini kita pakai perintah select bintang pakai where kondisi, tetapi kita gunakan operator pembanding, yaitu lebih besar sama dengan atau lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Ya, jadi ada situ lebih kurang atau kurang, lebih kecil, lebih besar, atau menggunakan operator and. Tadi itu menampilkan dua, menampilkan data dog dan jenis kelaminnya male. Maka pakai operator pembanding atau operator tambahan yaitu and. Atau yang ini kita pakai sama, cuma pakai tambahan operator. Ya, select bintang from nama tabelnya where ya, yang kolom date, kolomnya date yang tahunnya tahun meninggalnya yang lebih besar sama dengan 199. Jadi yang lebih besar sama dengan, artinya yang tahun 99, artinya nggak lebih dari situ, nggak kurang dari situ, itu ya. Tapi kalau lebih besar atau lebih kecil, misalnya saya pakai lebih kecil ya, maka dia hasilnya akan kosong. Oke, saya pakai lebih besar ya. Oke, lebih besar menampilkan data tabel pet yang kolomnya date yang meninggalnya lebih besar tahun 99. Oke. Lebih besar. Oke. Nggak ada ya. Ada nih. 99. Oke, kita gunakan lebih kecil. Besar sama lebih besar harusnya. Bentar, lebih kecil kita ganti.
Oke, kosong dia ya. Jadi ini penambahan operatornya, gitu ya, operator pembanding. Jadi bisa lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau operator lain and or not between in like. Nanti ada di bagian kedua itu untuk DML -nya. Di modul itu ada penjelasannya. Sudah jelas atau belum? Sudah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Ada Bu, ada Bu. Oke, silakan. Itu Bu, waktu penulisan format di tanggal itu, di tanggal tanggal lahir itu kan. Itu kan tadi formatnya YY, MM, DD, ya kan, year month date, ya kan. Itu dia mempengaruhi hasil output atau enggak gitu? Maksudnya? Misalnya nih, contoh kan kita buat di database ini kan kita buat formatnya year, month, date gitu. Tapi untuk waktu outputnya itu kita mau keluarnya itu date, month, year gitu. Itu maksudnya bisa diubah atau enggak gitu formatnya itu? Tergantung pengaturan sistem yang ada di komputer kamu. Kalau dia rata-rata kan tanggal, bulan, tahun itu. Jadi kalau kita buat itu pasti dia nanti hasilnya kosong. Hasilnya. Oke, insert into. Ini kita coba. Oke, kita kosongkan lainnya ya. Kita ganti. Oke, kamu mau tahun sama bulan aja? Ya, oke. Mau di apa Bu? Tanggalnya yang di awal. Gitu. Oh, tanggal bisa, tapi tergantung pengaturanmu. Pengaturan saya tahun, bulan, tanggal. Ada yang dia bulan dulu, ada yang tanggal dulu. Kita tes ya. Tanggal 31 bulan tanggal 3 tahun 1996. Error. Jadi sebenarnya tergantung pengaturan dari sistem di PC-mu masing-masing laptop. Kalau di pengaturannya itu tanggal atau bulan, sesuaikan. Kadang dia nggak mau dia tahun dulu. Maunya dia ada yang tanggal, ada yang bulan. Itu. Tapi kebanyakan itu rata-rata tahun dulu. Baru bulan, baru tanggal. Ada yang sebaliknya. Jadi kalau ini nggak bisa tahunnya dulu, berarti ada kemungkinan tanggal atau bulan. Gitu. Jadi tergantung sistemmu, pengaturan waktu di laptop kamu atau PC-nya. Gitu. Tapi kalau bulan bulan atau tanggal yang dipakai tahunnya enggak, atau sebaliknya tahunnya sama tanggal aja nggak akan bisa. Gitu. Karena dia harus tanggal, bulan, tahun, atau tahun, bulan, tanggal harus lengkap. Gitu.